Malam itu hujan turun dengan derasnya, seakan-akan langit sudah tidak sanggup lagi menahan beban air yang terkumpul. Berkali-kali mengguncang udara dengan cahaya putih menyilaukan yang hanya bertahan sepersekian detik, namun cukup untuk membuat hutan kecil itu terlihat seperti lukisan yang disinari kilatan kamera. Sesudahnya, kegelapan kembali menguasai, lebih pekat dari sebelumnya. Raka, pemuda 22 tahun dengan tubuh yang kurus namun berotot karena terbiasa bekerja kasar di desa, berjalan tergesa-gesa di jalan setapak tanah. Sandal jepitnya menampar genangan air, menimbulkan cipratan ke betisnya yang sudah sejak tadi dingin menggigil. Bajunya, kaos putih sederhana, sudah basah kuyup. Celana jeans birunya melekat erat di kulit, menambah berat langkahnya. Rambutnya yang pendek berantakan, menempel ke dahinya, menutupi sebagian pandangannya. Ya Tuhan, dingin banget, gumamnya di sela gigi yang bergemeletuk. Napasnya terengah-engah, bercampur dengan udara dingin malam, membuat asap tipis keluar dari mulutnya setiap kali ia berusaha menarik oksigen. Hutan itu sebenarnya tidak terlalu luas. Warga desa menyebutnya sekedar hutan kecil, meski bagi orang luar, pepohonan yang menjulang tinggi, rimbun dan rapat, mungkin sudah cukup untuk menimbulkan kesan menyeramkan. Jalan setapak tanah yang dilaluinya memang biasa dipakai untuk memotong waktu tempuh. Dari desa sebelah ke rumah Raka, jalur itu hanya butuh 15 menit berjalan kaki. Tapi jika lewat jalan besar, bisa memakan waktu hampir 1 jam. Malam itu, ia memilih jalur cepat. Tidak ada firasat buruk sebelumnya. Langit hanya mendung samar, awan berwarna abu tipis menutupi bulan. Raka bahkan sempat berpikir mungkin hujan tidak akan turun. Namun alam tidak bisa diprediksi. Baru setengah perjalanan, hujan mengguyur dengan ganas, membuat tanah berubah becek, licin dan penuh genangan. Langkahnya terpaksa diperlambat setiap kali ia merasa hampir tergelincir. Sesekali suara cabang pohon patah karena diterpa angin kencang membuatnya menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi yang terlihat hanya pepohonan tinggi dengan daun-daunnya yang bergoyang liar, menghalau cahaya petir yang sesekali menerangi. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Santai Rak, hanya hujan badai, hanya pohon goyang, bukan apa-apa. Tapi semakin lama, suasana di sekitarnya terasa semakin aneh. Hujan deras memang menimbulkan kebisingan, tapi di antara suara hujan, kadang Raka merasa mendengar sesuatu yang lain. Seperti langkah kaki lain di belakangnya, seperti ranting yang diinjak seseorang. Begitu ia berhenti dan menoleh, tidak ada siapapun. Hanya pepohonan dan semak-semak basah yang menunduk karena berat air hujan. Degup jantungnya semakin cepat. Ia tahu hutan kecil ini seharusnya sepi, apalagi tengah malam begini. Hampir tidak mungkin ada orang lain yang lewat selain dirinya. Jangan halu Rak, ia cuma selora ranting jatuh atau hewan kecil. Tapi kata-kata itu tidak mampu menghapus bulu kuduknya yang mulai berdiri. Setelah hampir 10 menit berjalan dalam rasa cemas, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Samar-samar di antara kabut tipis dan derasnya hujan, tampak sebuah bentuk gelap. Awalnya ia pikir itu hanyalah pohon besar yang batangnya melebar. Tapi saat kilat menyambar, bentuk itu terlihat lebih jelas. Sebuah gubuk kecil berdiri miring di samping batang pohon jaksama. Raka berhenti melangkah. Matanya menyipit mencoba memastikan penglihatannya. Gubuk? Toh ada gubuk di sini? Gumamnya. Ia merasa ragu. Seingatnya ia sudah berkali-kali melewati jalur ini. Bahkan sejak kecil, tidak pernah sekalipun ia melihat ada bangunan di sini. Tidak ada rumah, apalagi gubuk. Hanya pohon-pohon dan semak. Namun pandangannya tidak bisa bohong. Ada cahaya samar dari dalam gubuk itu, seperti cahaya lampu minyak yang berkelip kecil, berjuang melawan kegelapan dan derasnya hujan. Raka mengusap wajahnya yang penuh air hujan, memastikan matanya tidak salah melihat. Setelah yakin langsung menguasai rasa lega. Syukur, ada tempat berteduh. Tanpa berpikir panjang, ia mempercepat langkah meski tanah becek membuatnya hampir terpeleset beberapa kali. Semakin dekat, semakin jelas bentuk gubuk itu. Dindingnya terbuat dari papan kayu tua yang sudah mulai lapuk. Beberapa papan miring, bahkan ada yang bolong. Atapnya dari rumbia, sebagian sudah robek tapi cukup untuk menahan air hujan yang deras. Dari celah-celah kayu, cahaya oranye redup terlihat berkedip-kedip, seolah memanggilnya untuk masuk. Raka sempat berhenti tepat di depan pintu yang separuh terbuka. Hatinya bimbang. Kenapa bisa ada gubuk di sini? Seingatku nggak pernah ada. Apa ini baru dibangun? Tapi siapa yang mau bangun gubuk di tengah hutan begini? Petir menyambar lagi, membuatnya tersentak. Rasa dingin yang menusuk tulang akhirnya mengalahkan rasa curiga. Ia mendorong pintu kayu itu perlahan dan suara berderik nyaring langsung terdengar. Begitu masuk,
Bau kayu basah langsung menusuk hidungnya. Ada aroma lain yang tidak enak, seperti bau anyir bercampur lembab. Ruangan itu gelap, hanya diterangi satu lampu minyak yang diletakkan di atas meja kecil reot di sudut ruangan. Ia melangkah perlahan, lantai kayu berderik di setiap injakan. Ia menoleh ke kanan, kosong. Ke kiri juga kosong. Hanya bayangan tiang kayu yang menari-nari dengan cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip. Ia coba menenangkan diri dengan berpikir logis. Ya sudahlah, yang penting gak kehujanan lagi. Ia duduk di kursi panjang, meletakkan tas kecilnya lalu mengusap wajah dan lengannya yang dingin. Suara hujan di atas rumbia terdengar jelas, berulang-ulang menciptakan ritme monoton yang menekan. 10 menit pertama ia duduk tanpa banyak gerak, namun ia segera sadar udara di dalam gubuk ternyata tidak lebih hangat dari di luar. Justru lebih dingin. Ada angin halus entah dari mana, seperti berhembus dari bawah lantai. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menggigil. Tatapannya berkeliling, meneliti setiap sudut. Rasa aneh mulai muncul, seolah-olah ia tidak sendiri di ruangan itu, seperti ada mata lain yang memperhatikannya. Ia menoleh ke kanan, kosong. Ke kiri juga kosong. Hanya bayangan tiang kayu yang menari-nari dengan cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip. Ia berpikir berkali-kali apakah dia sudah sampai di kampung dengan jalan cepat. Tapi ia merasa yakin dia cuma gubuk kosong saja. Banyak angin masuk dari celah kayu. Kata membulan ia terbangun. Kelopak matanya berat, tubuhnya terlalu lelah. Ia akhirnya terlelap, meski hatinya masih dipenuhi rasa aneh. Di luar, hujan terus mengguyur deras, petir menyambar, dan angin kencang meniup dedaunan. Namun, malam itu, Raka tidak tahu bahwa ia sudah memasuki tempat yang seharusnya ia tidak pernah jamah. Malam semakin larut, hujan masih turun dengan deras, meski tidak seagresif sebelumnya. Suara rintiknya di atap rumbia gubuk itu terdengar lebih pelan, namun justru semakin jelas menimbulkan irama yang monoton, seperti suara tetesan jam air yang tidak berhenti. Sesekali, petir menyambar lagi, menerangi sela-sela kayu yang rapuh, membuat bayangan di dalam ruangan menari liar di dinding. Raka terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak, tubuhnya menggigil hebat. Ia tidak tahu berapa lama ia terlelap, tapi jelas tidurnya tidak berkualitas. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, selalu ada rasa seperti sedang diawasi. Begitu matanya terbuka, hanya kesunyian dan cahaya redup lampu minyak yang berkelip-kelip menemaninya. Ia mengusap wajahnya yang dingin dan basah, lalu menghela nafas panjang. Kenapa dingin banget sih? Kayak tidur di dalam kulkas. Ia merapatkan kaos tipisnya ke tubuh, tapi itu tidak banyak membantu. Udara di dalam gubuk seperti memiliki suhu sendiri, berbeda dengan udara luar. Terasa menusuk sampai tulang, membuat kulitnya terasa perih. Ia mencoba menepuk-nepuk lengannya sendiri untuk sedikit menghangatkan diri. Ketika ia hendak kembali memejamkan mata, tiba-tiba telinganya menangkap suara. Bukan suara hujan, bukan pula suara petir. Suara itu terdengar dari bawah lantai, samar tapi jelas. Suara seperti sesuatu yang bergeser perlahan, menyeret seakan ada benda berat yang dipindahkan. Raka sontak membuka mata lebar-lebar, tubuhnya kaku, jantungnya berdetak keras. Ia menajamkan telinga, memastikan ia tidak salah dengar. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti bunyi papan kayu yang ditekan sesuatu dari bawah. "Siapa? Siapa itu?" bisiknya tanpa sadar. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang terasa semakin pekat. Namun, lampu minyak di meja kecil mendadak bergoyang pelan, cahayanya berkelip semakin redup lalu terang kembali. Bayangan-bayangan di dinding ikut bergerak liar, menciptakan bentuk yang aneh, seolah menari tanpa wujud. Raka berdiri pelan, tubuhnya gemetar. Ia melangkah mendekati meja kecil itu. Lantai kayu berderit keras setiap kali ia berpindah posisi, seakan ruangan itu menolak keberadaannya. Saat ia meraih lampu minyak untuk memastikannya tetap menyala, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Kursi kayu yang tadi tergeletak jatuh, kini berdiri tegak. Raka terdiam. Ia yakin betul kursi itu tadi terjatuh. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri ketika baru masuk. "Gak mungkin," bisiknya dengan suara tercekak. Tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba menelan ludah, tapi seolah tidak ada air liur tersisa. Ia melangkah mundur perlahan, menjauh dari kursi itu.
Tiba-tiba, kursi itu bergerak lagi. Pelan, seperti ada yang mendorong dari belakang. Kursi itu bergeser beberapa sentimeter lalu berhenti. Ya Allah, Raka langsung merapatkan tubuhnya ke dinding, matanya tidak lepas menatap kursi itu. Udara di dalam ruangan semakin dingin, begitu dingin sampai nafasnya terlihat seperti asap tebal. Lampu minyak semakin berkelip, lalu meredup. Bayangan di dinding semakin jelas, dan kali ini ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan itu bukan lagi bayangan tiang atau perabot. Bentuknya samar tapi jelas menyerupai sosok manusia berdiri di sudut ruangan. Tinggi, kurus, dengan kepala sedikit menunduk. Sosok itu tidak memiliki detail wajah, hanya siluet hitam pekat. Raka menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Matanya tidak berkedip, jantungnya hampir melompat keluar. Bayangan itu bergerak, pelan. Kepalanya menoleh, seakan sedang memperhatikan Raka. Lalu lampu minyak berkelip lagi dan bayangan itu menghilang. Raka jatuh duduk, nafasnya tersengal. "Aku harus keluar, aku harus pergi dari sini," katanya pada dirinya sendiri meski kakinya terasa terlalu lemas untuk bergerak. Namun, saat ia menoleh ke pintu, pintu itu sudah tertutup rapat. Padahal ia yakin tadi pintu itu dibiarkan setengah terbuka. Ia berdiri, berlari ke arah pintu, mencoba mendorongnya. Tapi pintu itu tidak bergeming, seakan dipaku dari luar. "Buka! Tolong siapapun buka pintunya!" Ia memukul-mukul pintu kayu itu, suaranya nyaris tergalam oleh suara hujan di luar. Tidak ada yang datang, tidak ada yang menjawab, hanya kesunyian dan rasa takut yang semakin menekan dadanya. Saat ia hendak memukul pintu lagi, terdengar suara dari belakang. Suara kayu bergesekan, lalu suara kursi terjatuh lagi. Raka menoleh dan matanya membesar. Kursi itu kembali tergeletak, tapi kali ini tidak sendirian. Di sampingnya samar-samar ada sosok berdiri. Sosok tinggi kurus itu naki lebih nyata, meski masih seperti kabut hitam. Kepalanya miring, seakan sedang mengamati mangsa. Raka mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak berani berkedip. Astaga, apa ini? Lampu minyak tiba-tiba padam. Ruangan itu langsung gelap total. Hanya tersisa kilatan petir yang sesekali masuk dari celah-celah kayu memperlihatkan sosok hitam itu semakin dekat. Raka menjerit, tapi suaranya nyaris tergelam badai. Perlahan, kesadarannya kembali. Ia mengedipkan mata berkali-kali, mencoba melihat lebih jelas. Ruangan yang semalam gelap gulita kini diterangi cahaya samar yang masuk dari celah-celah papan. Udara di sekitarnya masih lembab, dan tubuhnya masih basah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Hujan sudah berhenti. Ia mencoba duduk, meski tubuhnya terasa pegal seperti habis dipukuli. Punggungnya nyeri, persendiannya kaku. Ia menoleh ke sekitar, dan matanya langsung membesar. Gubuk itu kosong, sangat kosong. Tidak ada meja kecil dengan lampu minyak. Tidak ada kursi panjang tempat ia sempat duduk. Tidak ada kursi jatuh. Tidak ada bayangan. Hanya ruangan kosong dengan papan kayu rapuh. Lantai berlubang di sana-sini dan sinar matahari pagi yang masuk samar. Apaan ini? Suaranya bergetar. Ia berdiri tergesa, hampir terjatuh karena kakinya masih lemas. Mana? Mana mejanya? Mana kursinya? Lampunya? Ia memutar tubuhnya, meneliti tiap sudut. Semalam, ia yakin sekali melihat semua itu. Ia bahkan merasakan kursi bergetar, mendengar lantai berderit, melihat bayangan menyeramkan itu. Semua terasa nyata. Tapi sekarang, seolah-olah semua hanya mimpi buruk. Raka memegang kepalanya, mencoba berpikir jernih. Jangan-jangan aku halusinasi karena kelelahan, katanya lirih. Tapi hatinya menolak. Rasa takut, dingin, dan ngeri semalam tidak mungkin hanya imajinasi. Terlalu nyata. Ia melangkah ke pintu, menariknya pelan. Kali ini pintu itu terbuka dengan mudah. Tanpa suara berderit, tanpa hambatan, sinar matahari langsung menyambutnya, membuat matanya sedikit silau. Udara luar terasa lebih hangat, meski masih basah oleh sisa hujan semalam. Ia berdiri di ambang pintu,
menghirup udara dalam-dalam. Dadanya sedikit lega, tapi rasa aneh belum hilang. Ia melangkah keluar, menjejakkan kaki di tanah basah. Aroma tanah yang segar bercampur dengan sisa kabut pagi. Burung-burung mulai berkicau samar. Suara serangga terdengar, seakan hutan itu hidup kembali setelah semalam sunyi. Namun begitu ia menoleh ke belakang, nafasnya langsung tercekat. Tidak ada gubuk. Ia berdiri di tanah kosong, penuh dengan semak belukar basah dan jejak hujan. Pohon besar masih ada di tempatnya, menjulang tinggi dengan batang lebar. Tapi bangunan kecil yang semalam jelas ia masuki, kini lenyap tanpa bekas. Tidak ada papan kayu berserakan, tidak ada atap rumbia, tidak ada tanda pernah ada gubuk di sana. Raka jatuh terduduk. Kedua tangannya menutup wajahnya. Tubuhnya bergemetar hebat, bukan karena kedinginan lagi, tapi karena rasa ngeri yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak tahu apakah harus berasa bersyukur karena masih hidup, atau harus ketakutan karena sadar telah masuk ke dalam tempat yang tidak nyata. Burung-burung terus berkicau. Sinar matahari semakin terang. Kabut tipis mulai hilang. Hutan tampak damai, indah dan alami. Tapi bagi Raka, semua itu hanya menambah perasaan ganjil. Bagaimana mungkin sesuatu yang semalam begitu nyata bisa hilang begitu saja? Seolah-olah tidak pernah ada. Ia berdiri dengan sisa tenaga, menatap jalan setapak yang akan membawanya pulang. Kakinya berat. Setiap langkah terasa ragu. Matanya sesekali masih menoleh ke belakang, berharap gubuk itu muncul kembali. Tapi yang ia lihat hanya semak belukar dan pohon besar yang berdiri anggun. Kalau aku cerita ke orang, pasti mereka nggak percaya. Tapi aku tahu, aku nggak salah lihat. Aku masuk ke gubuk itu. Aku duduk di kursinya. Aku lihat lampunya. Aku lihat bayangannya. Nafasnya tercekat. Ingatan tentang bayangan hitam itu muncul lagi, membuat bulu kuduknya berdiri meski matahari sudah tinggi. Ia berjalan lebih cepat, ingin segera keluar dari hutan kecil itu. Namun di dalam hatinya, ia sadar satu hal, bahwa kejadian semalam bukan mimpi, dan bukan sekedar halusinasi. Ia telah masuk ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sesuatu yang hanya muncul untuk orang-orang yang tidak sengaja dipanggil. Dan sejak hari itu, Raka tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Matahari pagi itu terasa berbeda. Meski cahaya sudah menembus pepohonan hutan, hawa dingin masih menusuk seperti sisa dari malam panjang yang tak wajar. Raka berdiri kaku, wajahnya pucat, menatap tanah kosong di hadapannya. Semalam ia berteduh di dalam gubuk tua, duduk di kursi kayu, bahkan sempat merebahkan diri. Tapi pagi ini, gubuk itu tidak ada. Yang tersisa hanya semak basah, tanah berlumpur, dan jejak kakinya sendiri yang kacau. Tidak ada tanda-tanda pernah berdiri bangunan, bahkan potongan kayu pun tak ada. Tangannya bergetar saat ia menyibak ranting dan semak di sekitar. Gak mungkin ini cuma mimpi. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Jantungnya berdebar cepat, seperti ingin meloncat keluar. Ia memaksa dirinya untuk berpikir rasional. Mungkin ia salah tempat. Mungkin semalam hujan membuatnya salah lihat. Tapi setiap detail masih jelas teringat. Suara derit lantai kayu, bau lembab bercampur anyir, cahaya redup dari lampu minyak, bahkan rasa dingin menusuk yang lebih pekat dari di luar. Semua terlalu nyata untuk disebut ilusi. Raka menoleh ke sekeliling, mencoba mengenali jalan setapak yang biasanya ia lewati. Memang benar, ini jalur yang sama. Pohon besar dengan akar mencuat, semak berduri yang biasa ia hindari, bahkan batu licin tempat ia hampir terpeleset semalam. Semua ada di tempatnya. Artinya, ia tidak salah jalan. Jadi, kemana perginya gubuk itu? Udara terasa semakin berat. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah yang bercampur samar dengan bau lain, seperti kayu terbakar yang sudah lama padam. Raka menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi rasa sesak semakin kuat. Ia merasa seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Dengan langkah tergesa ia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu.
Tapi baru beberapa meter berjalan, telinganya menangkap suara samar. Suara kayu berderit persis seperti saat ia pertama kali masuk ke gubuk. Ia spontan berhenti, menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya pepohonan basah diterpa cahaya matahari. Namun suara itu jelas, bukan sekedar imajinasi. Gak mungkin ini cuma mimpi, gumamnya semakin panik. Ia mulai mempercepat langkah, hampir berlari di jalan setapak. Namun semakin jauh ia berjalan, hutan terasa makin asing. Jalur yang biasanya jelas sekarang seperti bercabang entah kemana. Kabut tipis turun lagi, padahal matahari sudah tinggi. Suara burung pun tak terdengar. Yang tersisa hanya desis angin, bergesekan dengan dedaunan, menambah rasa ngeri. Raka berhenti, terengah-engah. Nafasnya berat, tubuhnya masih basah dan lelah. Raka menutup telinganya dengan kedua tangan, menggoyangkan kepala, berharap itu hanya halusinasi. Tapi suara itu tetap terdengar, samar, seolah-olah berasal dari tanah yang ia pijak sendiri. Dengan panik, ia kembali berlari, kali ini tanpa peduli ke arah mana. Di kejauhan samar-samar ia melihat cahaya lebih terang, seperti ada celah keluar dari hutan. Semangatnya sedikit terangkat, langkahnya mempercepat, meski lututnya gemetar. Setiap detik terasa panjang, dan setiap bayangan pohon seolah berubah menjadi sosok yang memperhatikan. Ketika ia hampir mencapai cahaya itu, kakinya tersandung akar pohon besar. Tubuhnya terjatuh keras, wajahnya nyaris membentur tanah berlumpur. Ia bangkit dengan susah payah, lututnya perih, tangannya kotor penuh lumpur, tapi ia tidak berhenti. Ia menyeret tubuhnya, berlari setengah jatuh menuju arah terang. Dan akhirnya, ia keluar. Cahaya matahari begitu menyilaukan ketika ia menerobos keluar dari rimbunnya pepohonan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya bergemetar, tapi kini di hadapannya terbentang sawah hijau yang luas dengan jalan setapak kecil menuju desa. Suara ayam berkokok terdengar, bau tanah basah yang familiar kembali menenangkan. Gubuk itu nyata, meski tak seharusnya ada. Dan meski ia sudah keluar dari hutan, bayangan tentang suara berderit dan cahaya samar lampu minyak akan terus menghantuinya. Setiap kejadian aneh yang dialami Raka malam itu mengingatkan kita pada satu hal penting. Dunia ini tidak hanya berisi apa yang bisa kita lihat dengan mata. Ada hal-hal gaib yang keberadaannya nyata, meski tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam melangkah, terutama ketika sendirian di tempat asing, gelap, atau sepi. Pesan moral dari cerita ini sederhana. Jangan pernah meremehkan perasaan tidak enak. Jangan terlalu berani di tempat yang kita tidak tahu asal-musulnya. Dan jangan sembarangan masuk ke tempat yang terasa janggal. Kadang-kadang, rasa takut itu bukan kelemahan, tapi peringatan agar kita terhindar dari bahaya yang lebih besar. Ingatlah, di sekitar kita mungkin ada dunia lain yang berjalan berdampingan dengan dunia nyata. Kita tidak perlu menantang, tidak perlu mencari-cari. Cukup jalani hidup dengan hati-hati, selalu waspada, dan jangan lupa berdoa dimanapun berada. Karena doa adalah perlindungan terbaik dari hal-hal yang tak terlihat.